juga psikomotorik. Jadi dalam merancang instrumen penilaian itu kita tentukan terlebih dahulu rancangan pelaksanaan pembelajaran. Jadi kita membuat RPP terlebih dahulu. Nah, dalam membuat RPP kita terlebih dahulu membuat jaring tema. Jadi maksudnya kita akan memberikan pembelajaran tentang tema apa dahulu ya. Nah, kita buat jaring-jaring. Nah, di dalam tema tersebut itu kan ada mata pelajaran. Jadi kita membuat jaring-jaring tema seperti ini. Jadi dalam tema diriku itu ada beberapa mata pelajaran itu yang berhubungan dengan tema itu apa saja. Nah, di sini ada matematika, bahasa Indonesia, PPKN. Nah, kemudian baru kita membuat rancangan pembelajarannya. Nah, di sini di dalam rancangan pembelajaran itu ada judul. Jadi pertama-tama kita membuat judul terlebih dahulu, rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Kemudian dalam RPP itu pertama-tama itu mesti ada identitas sekolah. Nah, di sini identitas sekolahnya dicantumkan, kelasnya berapa, kemudian yang akan kita jelaskan atau temanya itu apa. Nah, di dalam tema itu kan ada beberapa subtema. Nah, mau membuat rancangan tema apa dulu, baru subtema yang akan kita kembangkan dalam rancangan pelaksanaan itu subtema apa. Jadi dalam tema itu terdapat subtema. Jadi di sini jangan lupa kita menjelaskan tentang tema apa, subtema apa, dan jangan lupa ada alokasi waktunya. Kemudian dalam rencana pelaksanaan pembelajaran itu kan pertama-tama itu mesti ada KI atau kompetensi inti. Nah, kemudian ada kompetensi dasar, baru indikator. Nah, kompetensi ini kita bisa lihat di buku guru. Nah, dalam menyusun RPP ini saya itu mencari sumbernya itu dari buku guru dan buku siswa. Saya membuat RPP tentang tema diriku kelas 1 tunagrahita. Nah, di dalam tema diriku itu ada subtema. Saya mengambilnya tentang aku dan teman baru. Nah, di dalam buku guru ini ada KIKD-nya. Pertama bahasa Indonesia. KI itu terdiri dari 4 ya KI-nya. Kemudian kompetensi dasarnya bahasa Indonesia itu saya mengambilnya ini, mengenal cerita diri atau personal tentang keluarga dengan bantuan guru dalam bahasa Indonesia. Nah, ini contoh KIKD-nya ya. Dan kita menuju ke indikator. Nah, kompetensi dasar tadi ada 3 mata pelajaran di dalam subtema aku dan teman baru. Ada bahasa Indonesia, matematika, dan juga SPDP. Nah, untuk bahasa Indonesia tadi kan saya mengambil mengenal cerita diri. Jadi indikatornya kita bisa berikan untuk menirukan atau membaca kata yang berhubungan dengan diri. Jadi antara indikator dan kompetensi dasar itu harus berkesinambungan. Jadi langsung selanjutnya tujuan pembelajaran kita sesuaikan dengan materi yang akan kita sampaikan. Jadi dalam membuat RPP itu tujuannya itu ingin anak atau peserta didik kita itu mencapai kompetensi yang bagaimana. Kan tadi matematika itu indikatornya menghitung jumlah benda 1-5. Jadi harapannya atau tujuan dalam berikan pembelajaran pada tema ini yaitu untuk mengerti gambar. Nah, siswa itu dapat menghitung
1 sampai 5. Ini tujuan pembelajaran yang akan kita sampaikan. Kemudian materinya itu berhubungan dengan subtema yang kita ambil tadi, aku dan teman baru. Itu dalam matematika itu mengenal bilangan 1 sampai 5. Kemudian mengenal persegi panjang, ini matematika ya. Kemudian menebalkan huruf, ini berhubungan dengan motorik halus, menebalkan huruf. Kemudian metode yang saya gunakan yaitu ceramah, kemudian tanya jawab dengan peserta didik, dan diskusi. Yang terakhir yaitu penilaian yang akan kita bahas nanti, penilaian afektif, psikomotorik, dan juga kognitifnya. Kemudian dalam pemberian materi, media yang saya gunakan kartu bilangan. Seperti ini. Nanti saya menjelaskan di depan seperti ini, menggunakan kartu bergambar. Ini medianya seperti ini. Matematika kan tadi tentang mengenal bilangan 1 sampai 5. Jadi nanti peserta didik mengenal bilangan 1 sampai 5, kemudian menghitung jumlah gambar yang saya buat kartu bergambar ini. Sumber yang sudah saya jelaskan tadi, saya mengacu ke buku siswa dan buku guru kurikulum 2013. Di sini ada langkah-langkah kegiatan pembelajarannya. Seperti biasa, kegiatan pendahuluan itu diawali dengan berdoa, kemudian menyanyi, terus memberikan motivasi dengan mengabsen siswa terlebih dahulu. Kemudian kegiatan intinya adalah yang berhubungan dengan materi yang akan kita sampaikan. Jadi kan matematika mengenalkan bilangan 1 sampai 5. Jadi kegiatan intinya ya menghitung jumlah siswa, ada gambar dengan bimbingan guru. Yang ada gambar tadi kan ada ini. Ada anak jumlahnya 1, kemudian 2, 3 dan sebagainya. Kegiatan intinya itu mengamati gambar, kemudian menghitung jumlah siswa pada gambar tersebut. Kemudian mengamati benda di sekitar kelas yang banyaknya sama dengan gambar yang ada di dalam buku siswa. Kegiatan penutup memberikan simpulan, kemudian rangkuman hasil belajar. Sebelum kegiatan penutup, intinya itu tadi, kita memberikan penugasan gunanya untuk mengetahui sejauh mana penilaian afektif siswa, pengetahuannya, dan juga keterampilannya. Di sini sudah saya buatkan instrumen penilaiannya. Pertama-tama itu afektif. Kita melihat dari observasi atau pengamatan kita pada saat peserta didik di kelas maupun di lingkungan kelas. Jadi kita amati. Instrumennya bisa seperti ini. Saya mempunyai siswa 2 ya, ini Tukul dan Febrian. Untuk penilaian afektifnya saya membuat indikator atau kriteria seperti ini. Untuk sikap spiritual itu bagaimana berdoa sebelum pembelajaran, berdoa pada akhir pembelajaran, memberi salam sebelum dan sudah menjawab pertanyaan, itu kita amati. Ini ada keterangan penilaiannya. Ini kan instrumen saya seperti ini. Jadi di sini ada skor 1, 2, 3, dan 4. Maksudnya di sini ada jangkauannya ya. Untuk nilai 4. Jadi nilai 4 itu nilai yang bagus ya. Jadi peserta didik itu mampu membaca doa itu selalu apa disuruh apa gimana, apa males-malesan. Kalau males-malesan misalkan guru memberikan instruksi untuk berdoa bersama-sama, anak tidak mau melakukannya, berarti kan tidak pernah. Jadi kita nilai berikan angka 1. Jika anak tersebut dalam berdoa sudah dipimpin ya, misalnya temannya, tapi cuma diam, tapi kadang-kadang juga mengikuti, kita berikan nilai 2. Kemudian apabila instruksi guru berdoa, anak mengikuti, berarti kita beri angka 3.
kadang-kadang anak tersebut diam. Nah, itu kriterianya ketiga itu sering, tapi kadang-kadang tidak melakukan, diam gitu. Jadi peserta didiknya tidak merespon. Temannya berdoa tapi mengikuti tapi berhenti. Nah, kita berikan nilai 3. Kalau 4 berarti mengikuti dari awal sampai akhir. Nah, itu instrumen penilaian afektif sikap spiritualnya. Untuk penskorannya seperti itu. Jadi nanti di jumlah. Di sini ada akhir penjumlahan. Jadi ketika berdoanya itu nilainya berapa, terus memberi salam berapa. Nah, kemudian penilaian afektif lain itu menilai dari segi kedisiplinannya. Nah, di sini saya buat instrumen penilaian. Di sini ada indikatornya, kriterianya itu ketika masuk kelas itu peserta didik tersebut tepat waktu atau tidak, kita berikan skor di sini. Kemudian mengumpulkan tugas itu bagaimana, apa tepat waktu, apa tidak mengumpulkan, kemudian memakai seragam bagaimana, mengerjakan tugasnya bagaimana, ketertibannya dalam mengikuti pembelajaran bagaimana. Ini instrumen untuk sikap afektif kedisiplinannya itu bagaimana. Kemudian untuk penilaian afektif kejujuran, ini saya membuat indikator saya tidak menyontek pada saat mengerjakan. Nah, Tukul Febrian itu kita amati, kelihatan kan dia menyontek atau mengerjakan sendiri, dan ada beberapa indikator lainnya seperti mengerjakan tugas yang diberikan itu jujur apa tidak. Kemudian ini instrumen penilaian afektif. Jadi kita kembangkan dari ketiga instrumen tadi, kita kembangkan, maksudnya kembangkan itu dari minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat itu kita rekap dari penilaian tadi. Kita rekap dari minggu pertama anak tersebut itu bagaimana perilakunya atau sikapnya. Nah, ini ada keterangannya. Kalau BT itu belum terlihat, MT mulai terlihat, MB mulai berkembang, SM sudah membudaya. Nah, di sini kita amati dari minggu pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Kemudian untuk penilaian kognitifnya, di sini saya menggunakan tes tulis dan juga lisan. Tes tertulisnya kan tadi temanya diriku, aku, dan teman baru subtemanya. Jadi kita membuat soalnya berhubungan dengan tema tersebut. Berapakah jumlah gambar di samping, itu sesuai dengan kartu gambar atau media yang saya gunakan tadi. Ini bisa membantu siswa dalam mengerjakan soal nanti. Jadi kita memberikan kartu bergambar ini untuk memberikan model baru atau pembelajaran baru. Kalau kadang kan kalau suruh berhitung malas, kadang untuk bisa menarik perhatian peserta didik itu kita bisa membuat kartu bergambar. Nanti kita menuju ke siswa satu ke siswa lainnya, itu kita latih atau kita mengasah kemampuannya, bisa tidak mencocokkan gambar, misalnya angka 1 siswanya yang mana gambarnya, seperti itu. Kemudian tes tertulisnya yang berhubungan dengan materi yang kita sampaikan tadi. Nah, berapa jumlah seluruh balon, itu kan berhubungan dengan materi matematika, yaitu membilang 1 sampai 5 tadi. Nah, seperti itu. Ini unjuk kerja hari pertama, kita berikan instrumen, misalnya Tukul dan Febrian untuk unjuk kerja hari pertama itu menghitung jumlah teman. Ini ada kriterianya, jadi skornya sesuai kriterianya. Jadi dalam menghitung jumlah teman, misalkan Tukul bisa tidak. Nah, yang skor pertama kan tidak dapat menghitung jumlah teman, jadi kita memberikan rubrik penilaian itu untuk mengetahui sejauh mana kemampuan anak tersebut. Jika ya masih belum bisa menghitung, ya kita tulis sesuai dengan kemampuannya, kita tulis 1. Terus seperti itu. Kemudian yang
ketiga, penilaian psikomotor, instrumen penilaian psikomotor atau keterampilan. Jadi saya membuat instrumen seperti ini. Ini ada contohnya, indikatornya menirukan, mengucapkan bilangan 1 sampai 5. Ini anak tersebut bisa apa tidak, ini untuk pukul. Biasanya saya membuat instrumen penilaian ini per lembar, jadi per siswa. Jadi ini saya rakap ini untuk mempersingkat. Siswa saya kan ada 2, ini Tukul dan Febrian. Jadi saya membuat satu lembar untuk meringkas. Jadi kita lihat dulu, tidak menirukan mengucapkan bilangan 1 sampai 5. Untuk Tukul itu nilainya 1, 2, 3 atau 4. Kemudian berapa? Nah, nanti di sini di akhir ini akan ada jumlah skornya. Rubrik penilaian keterampilan. Dalam materi SPDB tadi, indikatornya itu menggambar dan mewarnai. Jadi di sini kita bisa lihat kemampuan anak. Ini rubriknya ya. Jadi kita lihat hasil dari gambar dan mewarnai peserta didik itu bentuknya itu bersih atau rapi, masih perlu bimbingan. Nah, ini rubrik ini gunanya untuk mengetahui sejauh mana kemampuan peserta didik. Nah, ini untuk unjuk kerja hari ketiga ini ada lembar penilaian pengetahuan. Jadi ini untuk sebagai acuan apakah peserta didik itu sudah memahami materi. Jadi kita misalnya nih indikatornya menebali huruf awal nama teman. Bagaimana, apa sudah bisa atau belum? Nah, jika belum, nanti bisa diulang kembali materinya. Jadi gunanya lembar penilaian ataupun rubrik itu untuk mengasah sejauh mana kemampuan peserta didik. Jika peserta didik belum mampu, jadi kita bisa mengulangi materi tersebut atau bisa membimbingnya secara pelan-pelan, karena mengingat anak tunagrahita itu memang cukup ekstra untuk memberikan pengarahan dan juga bimbingan dalam belajar. Nah, ini rubrik penilaian keterampilan. Tadi kan instrumen penilaiannya sudah di atas tadi sudah saya jelaskan. Ini menirukan, mengucapkan huruf awal nama teman bisa atau tidak, mempraktekkan posisi duduk yang benar bisa atau tidak gitu. Terus mempraktekkan cara memegang pensil yang benar. Ini berhubungan dengan SPDB dan juga pembelajaran lainnya. Jadi kita bisa mengamati peserta didik tersebut cara memegang pensilnya itu sudah benar atau tidak. Ini berhubungan dengan penilaian psikomotornya ya. Nah, ini cara menentukan penilaiannya. Nah, di sini saya bukan media pembelajaran tadi, kartu bergambar. Ini untuk menarik daya tarik siswa untuk bisa mengikuti pembelajaran. Mungkin kalau dengan gambar atau kita dengan media lain atau kita tempel menggunakan tusuk sate kan bisa jadi media gambar wayang. Kita tancap-tancapkan, kita arahkan ke depan siswa. Jadi kita untuk menarik minat belajar siswa dalam mengikuti pembelajaran ini, kita sebisa mungkin itu menggunakan media yang beragam ya. Tidak hanya siswa itu suruh memperhatikan buku. Terkadang kan siswa malas atau daya tariknya terhadap minat belajar itu rendah atau kurang. Biasa saja, buku lagi kan bosan. Bisa kita menggunakan media gambar atau dengan media komputer kita berikan PPT atau media menonton video agar daya tarik untuk mengikuti pembelajaran ini tuh mereka antusias seperti itu. Nah, ini saya buat kartu bergambar. Ini kemudian saya buat media wayang bergambar. Jadi setelah saya potong-potong ini, nanti saya akan kembangkan
menjadi media wayang. Nanti bisa menjadi lakon, misalkan lakon Sri Kandi berbicara. Gini cara menghitung. Mungkin dengan begitu ada daya tariknya untuk siswa. Kan terkadang bosan ya untuk membaca buku atau gimana gitu. Ini gambar penilaian keterampilan. Ini berhubungan dengan psikomotorik juga, karena dengan menggambar bagaimana kita lihat kemampuan siswa itu, kan dengan menggambar itu termasuk kegiatan motorik halusnya, kita lihat sejauh mana perkembangannya. Nah, jadi ini beberapa cara atau bagaimana melakukan penilaian afektif, baik kognitif juga, baik juga keterampilan atau psikomotorik. Begitu cara. Jadi kita membuat rancangan pembelajarannya terlebih dahulu, baru kita terapkan ke peserta didik. Jadi dalam memberikan penilaian itu kita sudah menyiapkan bahan materinya, kemudian bahan rancangan lembar penilaiannya. Jadi apa yang akan kita nilai dari peserta didik sesuai dengan materi yang kita ajarkan tadi. Jadi jangan meleset dari materi yang akan kita ajarkan tadi. Jadi penilaiannya itu ada 3, afektif, pengetahuannya, dan juga keterampilannya. Nah, seperti itu. Jadi kita membuat RPP-nya terlebih dahulu. Demikian yang bisa saya jelaskan. Semoga bermanfaat.